Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Rusman Arif dari Forum News Network. Di media sosial, ini sekarang ini lagi sedang rame banget ya. Ini rupanya ada laporan dari tim hukum dan advokasi dari DPP PKS, Dewan Pimpinan Pusat PKS, itu yang melaporkan situs Ar-Rahmah ID. Ini adalah sebuah situs dakwah gitu yang dikelola oleh Majelis Mujahidin Indonesia ya. Beritanya itu rupanya memang kalau di media mainstream nggak terlalu banyak dimuat, tapi ini dimuat di webnya PKS sendiri. Ini beritanya sesungguhnya hari Rabu lalu yang apanya ya peristiwanya itu dilaporkan itu. Saya bacakan saja ya untuk Anda, ini berita yang dimuat dari situsnya PKS sendiri. Jadi ini berita resmi ya. Tim Hukum dan Advokasi Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di bawah koordinasi Zainuddin Paru, SHMH, telah membuat laporan polisi di Polda Metro Jaya, Jakarta hari Rabu tanggal 11 September 2024. Laporan tersebut terkait dugaan tindak pidana fitnah dan atau serangan terhadap nama baik PKS oleh arrahmah.id di kanal sosial media X dan Instagram. Zainuddin Paru yang juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Hukum dan Advokasi DPP PKS menegaskan bahwa sebagai konsekuensi dari prinsip negara hukum, tindakan baik penyelenggara maupun warga negara harus dikawal agar sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Tidak ada warga negara yang boleh bertindak melewati batas-batas yang sudah ditentukan oleh hukum dan diatur oleh peraturan perundang-undangan. Jadi kata Zainuddin, PKS itu mengajukan pelaporan bukan karena reaktif, tetapi untuk mengajarkan bahwa PKS tidak ingin bertindak main hakim sendiri. Ini berita ini kemudian heboh sekali ya. Kenapa? Karena ini agak mengejutkan ya kalau PKS sudah mulai main lapor seperti ini. Dan kemudian juga banyak yang mengomentari, apa sih sebenarnya yang dilaporkan ini, apakah seserius Fufu Fafa misalnya begitu ya. Karena kan PKS ini tuh juga termasuk yang dihina-hina gitu ya oleh akun di Kaskus Fufu Fafa yang oleh netizen belakangan ramai sekali diduga itu adalah Gibran Rakabuming, wakil presiden terpilih yang putra Pak Jokowi. Nah, kenapa yang kasus itu kan jelas kalau orang Jawa menyebutnya ceto welo-welo atau orang Minang menyebutnya Basuluh Matahari. Itu jadi kenapa nggak dilaporkan? Yang ini kasusnya apa? Nah, ini nggak, belum sampai sekarang saya juga belum terlalu jelas. Tapi saya kemudian mencoba menghubungi ini pendiri dan juga penanggung jawab dari Ar-Rahmah ID, Muhammad Jibril ya, Muhammad Jibril Abdurrahman ini. Konten apa sesungguhnya yang diunggah oleh akun media sosial Ar-Rahmah ID ini? Ar-Rahmah ini tadinya arrahmah.com ya. Kemudian berubah menjadi arrahmah.id. Ini adalah situs dakwah yang saya sebut tadi, terafiliasi dengan Majelis Mujahidin Indonesia. Pendirinya adalah Muhammad Riki Ardan atau lebih dikenal sebagai Abu Jibril. Nah, dia ketika saya kontak ini, Abu Jibril Abdul Rahman ini yang dia juga CEO, founder dan juga CEO Ar-Rahmah ID. Dia menyatakan bahwa kami tidak tahu kandungan apa yang dinilai oleh PKS itu mengandung fitnah tersebut. Dan kenapa mereka belum tahu? Karena katanya mereka ini belum dapat hak jawab atau bahkan somasi juga mereka belum terima itu ya dari PKS. Namun Jibril menduga hal itu berkaitan dengan unggahan di platform media sosialnya ini ya. Karena Ar-Rahmah ID ini saya perhatikan memang sangat aktif ya, selain membuat pemberitaan ini yang terutama berkaitan dengan masalah-masalah Timur Tengah khususnya Palestina. Ini mereka juga sangat aktif membuat konten-konten politik di dalam negeri, terutama yang tentu saja ada kaitannya dengan kepentingan umat Islam di Indonesia. Jibril lalu mengirimi saya konten yang dimaksud tuh ya. Ini ada tulisannya begini: Jokowi memulai karir jadi penguasa dominan atas dukungan PKS. Tahukah Anda, di situ ada fotonya Jokowi, setidaknya ada 3 foto Jokowi sendirian. Kemudian di bawahnya ada foto Jokowi yang masih kurus ini kelihatannya ya, dan Pak Hidayat Nur Wahid ini malah sangat gemuk begitu ya. Dan di situ dituliskan seperti ini: saat Jokowi maju dalam Pilkada Solo 2005, ia tidak punya kendaraan politik yang bisa dipakai untuk maju sebagai calon wali kota.
Pasalnya selama dia menjadi pengusaha, ia tidak terlibat dalam kegiatan parpol, apalagi menjadi pengurus partai. Singkat cerita, PAN dan PKS setuju untuk mengusung Jokowi sebagai calon wali kota. PKS menganggap dia layak. Tanpa dukungan PKS waktu itu, boleh jadi tidak ada Jokowi sebagai wali kota Solo 2 periode. Tidak akan ada Jokowi sebagai gubernur Jakarta, tidak akan ada Jokowi sebagai presiden Indonesia ke-7 2 periode, tidak akan ada banjir TKA Cina, tidak akan ada ricuh Ahok, tidak akan ada proyek ambisius IKN, dan tidak akan ada namanya politik dinasti. Saya menduga sebenarnya bukan pada poin yang pertamanya ya, bukan bahwa dia itu PKS itu dan PAN yang mendukung. Wah, karena ini konten ini juga enggak akurat. Tapi kelihatannya bagian yang berikutnya ya, soal banjir TKA Cina, soal ricuh Ahok dan sebagainya. Ketika saya dikirimi konten itu, saya kepada Jibril mengingatkan bahwa ada yang tidak akurat loh soal soal PKS yang mendukung Jokowi 2 kali di Solo itu. Sebab kalau kita buka data-data misalnya di Wikipedia atau Anda bisa googling, itu Jokowi maju pertama kali di Pilkada Solo pada tahun 2005 itu dia diusung oleh PDIP. Dia berpasangan dengan Ketua DPC PDIP Solo, Efik Rudi Hadiatmo ya. Dan kemudian pada waktu tahun 2005 itu PKS bersama Golkar dan Demokrat itu mengusung Hardono yang berpasangan dengan Dipo Kusumo. Baru pada tahun 2010 PKS bersama PAN dan PDIP itu mereka mengusung Jokowi dan Rudi. Jadi dari sisi fakta itu ada yang salah. Namun Jibril beralasan bahwa mereka membuat konten itu berdasarkan cuitan yang dibuat oleh petinggi PKS Tifatul Sembiring. Saya kemudian juga dikirimi link beritanya, tetapi ternyata ini berita sesungguhnya berita tahun 2014 dan ini memang dimuat di media nasional. Ini merdeka.com salah satunya ya. Pak Tifatul menyatakan begini, saya kasih tahu ya, Pak Jokowi menang di Solo itu PDIP, PKS murni loh. Kami yang kampanye waktu itu 2 kali menang. Jadi mau saya liatin fotonya waktu beliau wali kota, waktu saya jadi menteri beliau masih wali kota. Patang tengkleng di rumah biasa. Kita bukan orang lain. Coba baca tweet saya. Ada nggak yang nyerang beliau atau menyerang? Tidak ada. Kata Tifatul di Jakarta itu pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014. Jadi ini sebenarnya berita yang lama. Kira dua-duanya ini nggak akurat ya, baik Arahma maupun Pak Tif ya. Kalau kemudian Arahma ini mengutip pernyataan Pak Tif, saya kira ini kurang cross check ya, karena klaim Pak Tif ini juga nggak tepat. Apalagi kalau kemudian disebutkan bahwa itu murni PKS dan PDIP. Tidak, karena pada tahun 2005 hanya PDIP baru bersama dengan PAN ya pada tahun 2010 itu. Jadi juga tidak murni PKS gitu ya. Saya menduga mungkin bukan soal itu yang dipersoalkan, tapi ada tadi itu yang ada poin-poin berkaitan dengan banjir TKA, ricuh Ahok dan sebagainya, itu yang mungkin membuat PKS itu merasa itu tersinggung. Nah, tapi lepas dari tidak akuratnya info yang ditulis oleh Ar-Rahma, saya sepakat dengan Jibril, harusnya PKS itu menggunakan hak jawab atau setidaknya tabayun dulu lah gitu, bukan langsung main lapor ke polisi. Karena tindakan PKS melaporkan situs arrahma.id ke polisi itu dinilai oleh Khatib Majelis Mujahidin ini Irfan S. Awas itu sebagai tindakan yang diskriminatif, kata dia. Kenapa PKS tidak boleh diskriminatif? Karena yang mengkritik partai berbasis dakwah ini bukan hanya Ar-Rahma, tapi hampir semua media, podcast, bahkan dengan narasi yang lebih terbuka. Ini pernyataannya hari Kamis lalu yang dimuat juga di situs arrahma.id. Selain Majelis Mujahidin, Pusat Hak Asasi Muslim Indonesia atau Pushami juga membuat siaran pers yang mengecam tindakan PKS melaporkan Ar-Rahma itu ke polisi. Siaran pers Pushami ini ditandatangani dalam rilisnya itu ditandatangani oleh Aziz Januar dan Sumadi Atmaja. Ini Aziz Januar dan ini kan dikenal sebagai pengacara dari Habib Rizik Sihab. Ada beberapa poin ini rilis dari Pushami ini, yakni rilisnya mengecam pembungkaman demokrasi oleh PKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan laporan pencemaran nama baik oleh tim hukum PKS ke Polda Metro Jaya terhadap akun media X dan Instagram arrahma.id, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Bahwa dalam negara demokrasi, partai politik sebagai salah satu elemen demokrasi sepantasnya dapat menerima segala bentuk kritik sebagai suatu keniscayaan dalam negara demokrasi yang terbuka menjamin kebebasan sipil. 2, bahwa pelaporan yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera yang lahir dari reformasi seharusnya berada di garda terdepan dalam menegakkan demokrasi dan kebebasan sipil sebagai salah satu semangat reformasi, bukan justru bersingkap anti kritik.
3, bahwa pelaporan tersebut berpotensi diartikan sebagai upaya membungkam masyarakat yang melakukan kritik terhadap PKS. 4, bahwa seharusnya sebagai partai yang berasaskan Islam seharusnya mengedepankan tabayun dibandingkan terburu-buru mengambil langkah hukum. 5, bahwa sebelumnya banyak akun-akun yang melakukan penyebaran berita fitnah, hoax, dan sara terhadap PKS. Sebagaimana contoh akun Kaskus Fufu Fafa dengan unggahannya keluar koalisi mati aja sekalian satu partai, bawa tuh istri-istri simpananmu ke negara. Dasar partai ya ini penjual agama, Pramuria semua lo. Itu di dalam kurung PKS keluar koalisi, Prabowo resmi buka rekening sumbangan kampanye dari masyarakat. Pertanyaannya mengapa PKS tidak melaporkan akun Fufuhawa itu juga? Pertanyaan terakhir, apakah pelaporan ini dilakukan oleh tim kuasa PKS ini dalam rangka pembuktian kesetiaan kepada in-group atau kolam yang baru? Demikian press release ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Tertanda tadi Pusami, Aziz Anwar, dan Sumadi Atmaja. Ini malah mesti hati-hati memang PKS soal ini ya, soal laporan ini ya. Alih-alih nanti membuat orang jera gitu melakukan tindakan dengan semacam itu, tapi ini malah membuat sekarang ini serangan terhadap PKS itu makin gencar. Karena saya pikir memang ada baiknya soal ini diselesaikan secara kekeluargaan dulu, tidak usah melapor polisi, main lapor polisi, atau setidaknya membuat hak jawab gitu ya. Karena bagaimanapun juga kan saat ini harus disadari oleh teman-teman PKS, secara psikologis kan banyak sekali pendukung PKS yang kecewa, marah bahkan dengan putusan PKS itu bergabung dengan Kim Plus, mendukung keluarga Jokowi, dan yang lebih bikin sebel lagi kan karena dianggap oleh mereka itu PKS mengkhianati Anies Baswedan. Itu bagaimanapun juga perasaan publik yang selama ini menjadi pendukung PKS seperti itu ya, jangan dinafikan. Dengan lapor polisi ini mereka akan makin antipati pada PKS loh ya. Padahal kan PKS ini sekarang ini terutama di Jakarta sedang membujuk kantong-kantong pemilihnya yang tadinya mendukung Anies Baswedan itu untuk sekarang itu mendukung Ridwan Kamil dan Suswono. Susah loh. Ridwan Kamil di mana-mana ditolak ya kehadirannya begitu ya. Kalau ditambah sikap dari DPP PKS yang seperti ini bisa makin membuat sulit loh posisi PKS. Apalagi kalau kemudian PKS ini sangat keras terhadap Arama ID, tapi terhadap akun Fufu Fafa yang jelas-jelas menghina PKS itu mengapa tidak dilaporkan? Saya kira prioritas pertama yang harus dilaporkan itu bukan Arahama ID, tapi akun Fufu Fafa. Dan di media sosial ramai banget. Dokter Tifa ini ya, ini juga salah satunya yang ngeledek-ngeledek PKS. Kenapa nggak segera Fufu Fafa ini dilaporkan gitu? Dan orang kemudian mengkait-kaitkan karena posisi PKS kan sekarang ini berada dalam koalisi Indonesia Maju Plus, itu artinya nantinya juga PKS akan masuk menjadi menteri di kabinet Prabowo Gibran. Sementara Fufu Fafa itu sekarang kalau menurut para netizen, tapi juga netizennya nggak main-main, orang seperti Roy Suryo itu menyebutkan bahwa akun Fufu Fafa ini 100% identik dengan Gibran Raka Buming. Jadi please ya, ini kan namanya ini delik aduan ya, belum terlambat ya saya kira kalau PKS untuk mencabut aduannya, dan mungkin atau kalaupun kemudian masih tetap mengadu, mungkin polisi bisa menempuh jalur yang namanya restoratif justice gitu. Apalagi kalau ini berkaitan dengan media ya, karena bagaimanapun juga Arahma ID ini adalah situs media, ini sebaiknya memang menggunakan hak jawab gitu ya. Karena ya kalau dikit-dikit lapor nanti PKS akan dinilai apa bedanya ya. Dulu kelompok yang berbeda kolam dengan PKS yang sering dikit-dikit lapor dikit gitu, dan pada waktu itu PKS juga mengkritiknya dengan sangat keras. Saya Arsul Arif dari Forum News Network, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.